Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Denil Haq. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok analisis proses bisnis, yaitu dengan materi manajemen pengadaan dalam teknologi informasi. Di sini ada teman kelompok saya, yaitu Mitoni, dengan nomor WP 1610 11 52 610 076. Sedangkan saya sudah saya kenalkan tadi. Lanjut saja kita ke materinya. Manajemen proyek sistem informasi. Pada dasarnya, manajemen proyek sistem informasi adalah kegiatan yang mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah proyek sistem informasi. Dan ada tujuan dari manajemen proyek sistem informasi itu sendiri adalah agar proyek dapat berhasil berjalan dengan lancar. Manajemen proyek sistem informasi juga dapat menjadi kerangka kerja yang membantu project manager dalam menjalankan, memantau, dan mengendalikan proyek. Di sini ada untuk mengoptimalkan pengalokasian sumber daya secara efektif dan meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan. Estimasinya yaitu ada yang pertama, estimasi dalam sebuah proyek tidak hanya terbatas pada estimasi harga dan waktu saja. Yang kedua, estimasi juga bisa dalam bentuk estimasi keberhasilan sebuah proyek. Yang ketiga, estimasi yang ideal adalah pada saat proyek berjalan sama persis dengan yang sudah diperkirakan. Tetapi semua kita tahu bahwa estimasi yang ideal itu tidak dapat dicapai 100% sepenuhnya. Maka dari itu, sebuah aplikasi manajemen proyek yang baik seharusnya dapat membantu sebuah proyek berjalan seideal mungkin sesuai dengan yang sudah diperkirakan. Aplikasi manajemen proyek tersebut juga bisa untuk membandingkan data estimasi semua proyek yang sudah pernah dijalankan dengan estimasi proyek yang baru. Dengan begitu, proyek yang berjalan lebih mudah untuk mencapai estimasi yang sudah diperkirakan. Dan untuk sumber dayanya, hampir semua tugas membutuhkan sumber daya untuk penyelesaiannya. Tugas paling kecil sekalipun pastinya membutuhkan sumber daya. Maka dari itu, sebuah aplikasi manajemen proyek yang baik seharusnya memiliki fitur untuk mengalokasikan sumber daya pada tugas yang ada beserta detail dari sumber daya itu sendiri. Dengan begitu, project manager dan manajemen dapat dengan mudah memantau sumber daya yang dikeluarkan dan dapat mengaturnya secara efisien. Dan untuk dokumentasi, banyak proyek yang juga menggunakan dokumentasi untuk penyelesaian tugasnya. Karena di sini dokumentasi itu sangatlah penting. Setiap kegiatan yang dilakukan harus memiliki dokumentasi. Dan kedua, pengumpulan dokumentasi dalam bentuk apapun dalam satu tempat atau database dan mengategorikannya ke dalam bentuk yang mudah dicari dapat membuat pemantauan dan pembuatan rencana ke depan lebih mudah. Untuk ukuran proyek kecil, dampak dari komponen ini memang tidak terlalu kelihatan. Namun pada proyek besar dampaknya akan sangat kelihatan. Karena dengan mengumpulkan semua dokumentasi ke dalam satu tempat, project manager dan manajemen dapat memantau perkembangan proyek dengan lebih mudah dan efisien. Di sini ada pengertian dari proyek. Proyek ialah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat khusus untuk mencapai hasil yang bersifat khusus pula. Sifat yang serba khusus itu mengakibatkan bila mana sesuatu hasil yang diinginkan tersebut telah tercapai, maka rangkaian kegiatan itu juga dihentikan dan dalam jangka waktu pendek kegiatan semacam itu tidak akan dilakukan lagi.
Proyek ini merupakan sesuatu kegiatan khusus yang sangat berbeda dengan kegiatan rutin yang dijalankan, yang berupa memproduksi tekstil dan kemudian memasarkannya. Proyek ini juga mempunyai tujuan yang bersifat khusus, yang bila tujuan khusus atau mengganti mesin telah tercapai, maka selesailah pula seluruh kegiatan proyek yang bersangkutan. Dan di sini ada ciri-ciri suatu proyek. Memiliki tujuan yang khusus, standar kerja dan mutu kerja telah ditetapkan. Yang ketiga, bersifat sementara. Yang keempat, sekali pakai dan tidak rutin. Lalu lanjut program. Program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Komputer pada dasarnya membutuhkan keberadaan program agar bisa menjalankan fungsinya sebagai komputer. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara mengeksekusi serangkaian instruksi program tersebut pada prosesor. Sebuah program biasanya memiliki suatu bentuk model pengeksekusian. Program yang sama dalam format kode yang dapat dibaca oleh manusia disebut sebagai kode sumber. Berbentuk program yang memungkinkan programmer menganalisis serta melakukan penelaahan algoritma yang digunakan pada program tersebut. Bentuk alternatif lain model pengeksekusian sebuah program adalah dengan menggunakan bantuan interpreter. Kode sumber tersebut langsung dijalankan oleh utilitas interpreter suatu bahasa pemrograman yang digunakan. Ya, dan lanjut lagi. Ada stakeholder. Stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Dalam stakeholder, manajemen berdasarkan PMBOK 5 tahun edition, stakeholder harus diidentifikasikan sebelum proyek dimulai. Contoh proyek stakeholder yaitu sponsor, merupakan pihak pemilik. Yang kedua, customer dan user, pihak yang akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek tersebut. Seller, merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek. Yang keempat, business partner, pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proyek tersebut setelah proyek beroperasi. Yang kelima, organizational group, pihak yang berupa kelompok organisasi yang terkait dengan proyek. Lanjut, ada functional manager, pihak yang terkait dengan pelaksana proyek di mana fungsinya adalah sebagai supporting. Lanjut, institusi keuangan, pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan proyek seperti bank atau lembaga keuangan yang lainnya. Setelah itu ada pemerintah pusat dan setempat. Pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan proyek seperti departemen pemerintah terkait yaitu PU, perhubungan, lembaga auditor, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada expert, merupakan pihak yang dianggap ahli yang berperan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Dan ada konsultan, pihak yang berperan dalam membantu pemilik proyek dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan proyek tersebut. Staf proyek, individu-individu yang menjadi karyawan atas organisasi proyek. Dan ada lingkungan sekitar proyek, masyarakat yang berada di lingkungan sekitar
proyek yang dapat berupa individu, kelompok, dan ataupun perusahaan. Dan ada kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek dapat menyebabkan beberapa dampak yang jelek terhadap kinerja proyek, seperti keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperlukan. Dan yang kedua, peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi risiko proyek. Dan ada hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi. Dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek akibat konflik yang selalu terjadi. Di sini ada tahapan manajemen proyek sistem. Yang pertama, inisiasi proyek. Ini merupakan fase awal dari manajemen proyek, di mana dalam fase ini proyek manajer akan menganalisa secara luas terkait proyek tersebut dan mencari tahu apakah proyek ini layak untuk ditindaklanjutin atau tidak. Di tahap ini setidaknya ada 2 alat evaluasi yang akan digunakan oleh proyek manajer. Yang pertama, dokumen kasus bisnis dan studi kelayaan. Yang kedua, perencanaan proyek. Bila proyek itu sudah memperoleh lampu hijau untuk dikerjakan, maka waktunya bagi tim untuk membuat perencanaan proyek. Tak hanya seputar rencana proyek saja. Terkadang dalam beberapa hal seperti tujuan proyek juga turut disempurnakan. Ingat, rencana yang buruk hanya akan memperburuk hasil yang diinginkan. Maka rencana proyek yang baik adalah rencana rinci yang di dalamnya berisi biaya proyek, kualitas proyek, dan jadwal yang realistis. Beberapa isi poin lainnya yang terdapat dalam rencana proyek yaitu: yang pertama, ruang lingkung hidup. Dan yang kedua, rincian jadwal pekerjaan. Yang ketiga, milestones. Yang keempat, bagan Gantt. Yang kelima, communication plan. Yang keenam, risk management plan. Dan ada yang ketiga, eksekusi proyek. Yang pertama, tahapan manajemen proyek selanjutnya yang perlu kamu tahu adalah eksekusi proyek. Ini menjadi tonggak pertama proyek mulai dikerjakan oleh tim. Dan yang kedua, pastikan dari awal bahwa tim kamu memahami persis seperti apa proyek itu dan mengapa mereka harus peduli serta antusias dalam mengerjakan suatu proyek. Dan oleh sebab itu penting bagi ketua tim untuk memberikan tanggung jawab dari proyek tersebut kepada orang yang tepat dan mengevaluasi kinerjanya sehingga goals dari proyek tersebut dapat tercapai. Dan 4, pemantauan dan kontrol proyek. Fungsi dari adanya pemantauan dan kontrol proyek ini adalah untuk melihat kemajuan dari setiap upaya yang telah dilakukan oleh tim. Salah satu upaya efektif untuk mengetahui sejauh mana kemajuan proyek tersebut, kamu bisa menggunakan Key Performance Index atau disebut dengan KPI. Dan yang kelima ada penutupan proyek. Penutupan proyek merupakan akhir dari tahapan manajemen proyek. Artinya, proyek yang ditangani ini telah rampung dan disetujui dengan standar yang diinginkan. Dan yang kedua, dengan selesainya penentuan proyek ini, maka project manager akan kembali menghadapi proyek-proyek baru yang lainnya. Dan meski begitu, proyek yang telah selesai ini akan dievaluasi pula secara keseluruhan. Hasilnya bisa jadi proyek memiliki kualitas yang tinggi dan diselesaikan sebelum waktunya. Dan hanya saja keadaan seperti ini biasanya jarang terjadi. Seringkali evaluasi proyek menemukan
permasalahan karena waktu yang mangkrak dan masalah lain yang menyertainya. Nah, di sanalah tim akan mencoba menemukan penyebab untuk menjadi pelajaran agar ke depan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan contohnya yaitu yang pertama, pengembangan produk dan layanan baru. Yang kedua, merancang kendaraan atau transportasi. Yang ketiga, menerapkan model bisnis yang baru. Yang keempat, membangun gedung dan fasilitas. Yang kelima, memperoleh sistem data yang baru atau akan dimodifikasi. Ya, sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.